Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al lana khalisatan wajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menanggapi sebuah pernyataan atau video dari ceramahnya Kiai Haji Samsul Arifin Nababan. Beliau adalah seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa pengaruhnya dalam Indonesia. Beliau seorang pakar kristologi dan saya sangat-sangat menghormati beliau Luar biasa beliau perjuangannya dalam dakwah terhadap non-muslim, dan beliau sudah banyak sekali memberikan kontribusi berupa sudah membuat ratusan non-muslim itu masuk Islam. Artinya saya sangat-sangat menghormati beliau Namun saya harus menanggapi dan merasa mempunyai kewajiban untuk meluruskan dari salah satu pernyataan beliau dalam suatu video yang menyatakan bahwasanya beliau melarang dan mencegah orang-orang non-muslim yang ketika mau masuk Islam namun non-muslim tersebut belum siap untuk sholat atau belum siap untuk berhijab Beliau menolak dan beliau melarang keras dengan tegas Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan dulu audio daripada beliau Pernyataan dari beliau. Tidak, jangan masuk Islam. Karena Islam itu berat. Betul tidak? Saya bilang tuh sama orang datang ke saya, berat masuk Islam itu. Anda sudah siap tidak? Jangan ujuk-ujuk cuma 2 kalimat syahadat. Ada lagi seorang Chinese datang ke saya. Kebetulan istrinya masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam dia cerai. Kenapa? Begitu. Karena suaminya tidak Islam, dia minta cerai. Zina jatuhnya. Setelah didakwahi dulu, tidak mau masuk Islam, cerai. Setelah cerai sekian lama, dia pengen rujuk. Nah si istri ini bilang, oh saya tidak mau, kecuali kamu mau masuk Islam. Oke, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau sholat. Udah bikin syarat, dibawa ke saya, ke Gadok sana, datang teman saya. Ustadz, ini mantan suami saya mau dialog sama Ustadz. Boleh, silakan bawa kemari. Ustadz, saya hanya ingin rujuk saja. Saya mau masuk Islam Ustadz, tapi saya tidak mau sholat. Oh enggak, saya tidak akan Islamkan Anda. Karena Anda belum Muslim. Nanti qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dulu ada orang-orang Arab Badui, Arab pinggiran itu datang mengaku-ngaku, oh kami sudah beriman kepada Allah, kami sudah masuk Islam. Oh kata Allah, qul, katakan ya Muhammad kepada orang Arab Badui itu, kamu belum masuk Islam, kamu belum beriman, baru berislam saja, baru di mulut. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, Islam itu belum masuk ke dalam rongga hatimu, baru di mulut, baru sampai di leher saja itu Islam. Ya, teman-teman semua sudah kita dengarkan ceramah beliau Beliau dengan tegas melarang non-muslim yang ketika ingin bersyahadat atau masuk Islam namun belum siap untuk sholat, belum siap untuk hijaban Dan beliau memahami bahwasanya itu akan mencegah ketika seseorang mau masuk Islam namun dia belum siap untuk sholat atau tidak mau sholat atau belum siap untuk hijaban. Menurut beliau itu akan mencegah keislaman dia. Artinya itu merupakan penghalang. Ketika dia mau masuk Islam, maka di situ tidak sah Islamnya. Itu yang saya pahami daripada pernyataan beliau Yang pertama yang ingin saya tanggapi sebelum beliau menanggapi pernyataan beliau dengan menggunakan hujjah qalatil a'rabu amanna,
Saya ingin menanggapi dulu untuk bagian yang pertama tentang pelarangan beliau kepada non-muslim ketika mau masuk Islam namun belum siap untuk sholat. Itu tidak boleh. Tidak boleh masuk Islam ketika belum siap sholat. Ini sangat keliru ya. Kenapa? Karena seseorang ketika tidak melaksanakan sholat itu tidak mempengaruhi keimanan dia atau tidak mempengaruhi keislaman dia ya. Dalam arti bukan berarti di situ tidak bermasalah kepada seseorang tersebut. Maksud saya adalah ketika seseorang tidak melakukan sholat atau tidak melakukan hal-hal kewajiban yang lainnya, itu tidak mencegah keimanan dia. Artinya dia tetap iman. Ya, hanya saja dia berdosa gitu, dosa besar gitu kan. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwasannya orang yang melakukan dosa besar itu tidak menjadikan dia murtad atau kafir. Ketika seseorang melakukan dosa besar, melakukan zina misalkan, atau meninggalkan sholat, itu tidak menjadikannya kafir. Jadi firqah atau golongan yang menyatakan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar itu hukumnya kafir, itu hanya khawarij saja. Ini kitab Ar-Raddu ala Khawarijil Asr ya. Ini adalah karya dari kumpulan para ulama di bawah musyrif atau pengawasan Syekh Ali Jum'ah ya, di halaman 100 ya, bahwa dasar pemikiran Khawarij yang disepakati oleh mereka itu adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, kecuali yang melakukan itu golongan mereka sendiri ya, maka nggak dikafirkan. Juz 1 ya. Mabadi'ul Khawarij al-mutafaq 'alaiha bainahum. Amma ma ajma'at alaihi firqul khawarij fayaqulu asy-syekh Abdul Hasan al-Asy'ari ajma'at al-khawariju ala ikfari Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihi an hakama. Jadi hal yang disepakati oleh khawarij ya, itu pertama mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjadi seorang pemimpin. Wahum mukhtalifuna hal kufruhu syirkun amla. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah kekafiran daripada Sayyidina Ali itu syirik atau tidak. Nah ini yang jadi permasalahan kita yang sedang kita bahas. Wa ajma'u ala anna kulla kabiratin kufrun illa najadat fa innaha la taqulu dzalik. Itu ya. Jadi mereka sepakat bahwasannya setiap pelaku dosa besar itu kufur kecuali golongan najadat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari kitab An-Nibros ya, Hasyiah dari Aqidah Nasafiyah. Di situ dijelaskan, mempertegas daripada pernyataan tadi kitab yang menolak Khawarij tadi ya. Ini kitab Ahlussunnah wal Jamaah dikarang oleh seorang Maturidi, kemudian disyarahi oleh Asy'ari ya, Imam Sa'duddin At-Taftazani ya. Ini kitab kebanggaan Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ dikatakan halaman 482, la tukhriju ay al-kabair ya, al-abda al-mu'mina minal iman li baqa'it tasdiq alladhi huwa haqiqatul iman. Nah kemudian setelahnya wala tudkhiluhu ay al-abd al-mu'min fil kufri khilafan lil khawarij fa innahum dhahabu ila anna murtakibal kabirah balis saghira aidan kafirun. Jadi al-kabirah atau al-kabair dosa besar itu tidak mengeluarkan seorang hamba mukmin dari iman dan tidak memasukkan dosa besar tersebut seorang hamba yang mukmin kepada kekufuran. Khilafan lil khawarij, berbeda dengan pendapatnya golongan khawarij. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, bahkan dosa kecil itu dihukumi kafir. Ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi ketika seseorang mau masuk Islam namun belum siap sholat, maka hal itu tidak mencegah keislaman daripada orang tersebut ketika sudah bersyahadat. Dia tetap sah dikatakan Islam. Dia tetap sah dikatakan mukmin gitu kan ya. Jadi tidak benar apabila di situ dicegah
untuk masuk Islam, apalagi tidak mau berhijab gitu kan, karena itu dosa kecil ya kalau tidak berhijab, dosa kecil ya. Hanya saja nanti bisa menjadi besar ketika terus-menerus ya. Dosa kecil yang terus-menerus maka menjadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Syamsul Arifin Nababan tersebut itu berhujah pada ayat qalatil a'rabu amannah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi yang saya pahami daripada ceramah beliau, pada perkataan beliau, itu artinya ketika seseorang itu hanya mengucapkan syahadat saja kemudian tidak beramal atau tidak sholat gitu kan ya, maka di situ belum sampai pada Islam atau belum sampai pada iman gitu ya. Beliau sempat kontradiksi dengan ucapannya sendiri ya. Pertama beliau mengatakan belum Islam ya. Kemudian yang kedua ketika sudah menyitir ayat ini beliau mengatakan baru Islam saja tapi belum iman. Intinya yang saya pahami daripada ceramah beliau itu, apa yang dikatakan beliau itu, beliau berpendapat bahwasanya mereka hanya sebatas omongan saja. Islamnya hanya sebatas omongan saja dan belum dianggap Islam gitu ya. Artinya tidak dibuktikan oleh amal. Maka di situ Islamnya tidak sah. Yang perlu kita perhatikan ya, dalam memahami ayat itu sebaiknya kita memahami tafsir, memahaminya lewat tafsir para ulama ya, tidak langsung memahami sendiri ya. Di sini saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, Tafsirul Qur'anil Azim. Qalatil a'rabu amanna, ayat tersebut itu beda pendapat antara para ulama ya. Tetapi di sini Imam Ibnu Katsir melakukan tahqiq ya, melakukan tahqiq daripada perbedaan tersebut. Pendapat yang pertama adalah di sini dikatakan yaqul ay ya, penafsirannya ay yaqulu ta'ala mungkiran 'alal a'rab alladzina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkan al imanu fi qulubihim ba'd ya. Jadi qalatil a'rabu amanna ini adalah bentuk sangkalan Allah Subhanahu wa taala terhadap pengakuan mereka orang-orang Arab Badui ya, yang mereka itu merasa kedudukan mereka atau makom mereka itu sudah sampai makom iman, padahal iman mereka belum kuat ya. Itu adalah tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran kedua ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan tadi atau Ustadz Nababan tadi ya, bahwasanya orang Arabi itu mereka hanya baru mengaku-ngaku saja atau nggak dianggap gitu ya keislaman mereka atau keimanan mereka, dalam arti munafik gitu kan, dalam arti munafik. Yang menafsirkan bahwasanya Arabi itu munafik dalam arti mereka belum Islam, hanya secara zahirnya saja, tidak mau beramal ya, itu adalah pendapatnya Imam Bukhari ya, pendapatnya Imam Bukhari. Pendapatnya Imam Bukhari. Sedangkan pendapat yang pertama yang menyatakan orang Arabi itu mereka sudah Islam namun imannya belum kuat, atau mereka sudah beriman namun imannya belum kuat, itu pendapat daripada Ibnu Abbas, Imam Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Ya, Imam Bukhari itu menyelisihi para ulama tadi ya. Beliau berpendapat bahwasanya mereka itu munafik. Wa inna ma qulna hadza li anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haula kanu munafiqin yuzhiruna al-iman wa laysu kadzalik. Ya. Kemudian di sini ditafsirkan walakin qulu aslamna ay istaslamna khaufal qatl was-siba. Jadi mereka itu masuk Islam karena takut dibunuh dan takut ditawan. Berarti hanya kepepet aja gitu kan. Berarti mereka masuk Islamnya hanya kepepet dan tidak betul-betul masuk Islam, sehingga mereka dikatakan munafik. Ini pendapat Imam Bukhari ya. Pendapat Imam Bukhari ya.
Kemudian bagaimana tahqiq daripada Imam Ibnu Katsir? Di sini dikatakan setelahnya. Nah, ini tahqiq daripada Imam Ibnu Katsir, was-shahih al-awwal annahum qaumun idda'u li anfusihim maqamal iman. Yang benar adalah pendapat yang pertama, tafsiran yang pertama, yang mana mengatakan bahwasanya mereka sudah Islam, hanya saja imannya belum kuat gitu ya. Walam yahsul lahum ba'd. Ya, mereka belum sampai keimanan yang sempurna. Fa'uddibu wa u'limu anna dzalika lam yasilu ilaihi ba'd. Jadi mereka belum sampai kepada iman yang benar-benar iman. Walau kanu munafiqina la'unifu wa fuddihu. Andaikan mereka itu munafik, mestinya itu akan betul-betul dikecam dan dipermalukan ya. Sebagaimana munafik itu di ayat-ayat Al-Qur'an itu ancamannya begitu keras. Namun di sini tidak. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan munafik tapi hanya muslim saja. Mereka sudah muslim, maksud saya mereka sudah muslim, hanya saja belum kuat. Andaikan mereka munafik, maka mereka akan dikecam dengan kecaman dan ancaman yang keras. Kama dzukira al-munafiquna fi surati Bara'ah. Ya. Sebagaimana orang-orang munafik di situ dikecam pada surat At-Taubah atau Bara'ah. Jadi apa maksud daripada qul lam tu'minu walakin qulu aslamna itu? Di sini diteruskan wa innama qila li haula ta'diban. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ay lam tasilu ila haqiqatil iman ba'd. Maksudnya mereka itu belum beriman atau belum masuk imannya kepada hati mereka, lam tasilu ila haqiqatil iman ba'd. Mereka belum sampai pada hakikat iman yang sesungguhnya. Nah, itu ya. Ini yang benar. Andaikan mereka munafik dalam arti mereka itu belum Islam, maka akan dikecam keras, ya, akan dikecam keras. Namun di sini tidak, ya. Mereka sudah Islam, sudah iman, hanya saja imannya belum betul-betul kuat atau kokoh gitu ya. Nah, itu tentang penafsiran. Kemudian di sini juga saya akan membawakan tafsir daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Jadi wilayah begini, wilayah mengatakan kamu itu belum iman, kamu itu baru Islam, ya. Andaikan misalkan kita mengikuti pendapat yang mengatakan mereka munafik sekalipun, wilayah ketika atau wilayah yang boleh mengatakan demikian mereka itu belum Islam atau masih munafik atau belum iman ya, itu hanya boleh dikatakan oleh Nabi SAW. Yang Nabi itu diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hakikat mereka itu hatinya belum iman sepenuhnya. Itu hanya prerogatif daripada Allah dan nabinya saja yang dikasih tahu tentang hal itu. Karena kemunafikan itu suatu amal qalb ya, suatu pekerjaan hati yang di situ tidak bisa diketahui. Sebagaimana tadi. Ya, sebagaimana tadi ketika ada orang non-muslim mau masuk Islam kemudian tidak boleh dicegah. Ya, ketika sudah syahadat ya sudah. Maka diterima saja, kita tidak boleh suudzon mereka hanya ingin dapat pengakuan dalam pernikahan atau enggak boleh. Yang penting dia sudah syahadat, maka sudah diakui. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Wa qauluhu ta'ala qul lam tu'minu fa huwa alladhi jawwaza lana dzalikal qaul wa kana mu'jizatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu atla'ahu Allahu 'alal ghaibi wa dhamiri qulubihim. Wa kana mu'jizatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada dia sesuatu yang gaib. Kemunafikan kan sesuatu yang gaib ya. Wa dhamiri qulubihim, dan isi hati mereka. Ya, ini dari tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi begitu, tidak boleh kita mengatakan mereka belum Islam atau belum iman ketika mereka sudah syahadat. Ya. Karena apa? Kita hanya disuruh untuk menghukumi sesuatu yang zahir saja. Tidak boleh menghukumi sesuatu yang batin ya. Sebagaimana dalam hadis ya kan? Ya, disebutkan dalam Abu Dawud ya, di sini syarahnya Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud yang dikarang oleh Syaraful Haq Al-Azim Al-Abadi ya.
Aunul Ma'bud ya. Saya bacakan ya di sini ketika mensyarahi hadis Sayyidina Usamah bin Zaid ya. Sayyidina Usamah bin Zaid. Itu ketika perang, ketika sudah membuat orang kafir itu tertohok, sudah tidak bisa lagi kabur. Kemudian orang kafir tadi itu bersyahadat, saya masuk Islam. Nah, Sayyidina Usamah itu tinggal membunuh saja, kemudian orang kafir tadi itu bersyahadat ya, bersyahadat. Saya masuk Islam, saya masuk Islam. Kemudian tanggapan dari Sayyidina Usamah itu tetap marah dan tetap membunuh kepada orang kafir tersebut karena beralasan orang kafir tadi itu tidak niat masuk Islam secara sungguhan, tapi hanya pura-pura saja karena takut saya bunuh. Ya. Tetapi kemudian setelah itu Sayyidina Usamah itu merasa bersalah atau bagaimana ya, merasa waqa'a fi qalbihi syai' ya, dalam hatinya merasa sesuatu, kemudian melapor atau mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya begini. Kemudian Rasulullah marah. Kemudian mengatakan, hala syaqaqta qalbah, apakah kamu itu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwasanya dia masuk Islam atau syahadat itu hanya pura-pura saja, hanya takut dibunuh saja. Apakah kamu sudah melihat hatinya? Itu ya. Ya, di sini dikatakan wa fi qawlihi hal la syaqaqta an qalbih dalilun ala anna al-hukma innama yajri ala al-zahiri wa anna as-sara'ira mawkulatun ila Allah ta'ala intaha qala al-Mundhiri wa akhrajahu al-Bukhari wan Nasa'i. Ya, jadi pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu sudah membelah hatinya, dadanya, itu menunjukkan bahwasanya dalam menghukumi itu hanya pada yang zahir saja, pada aspek zahir saja, sedangkan pada konteks hati as-sarair itu mauqulatun ilallah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam syarah Sahih Muslim dari Imam An-Nawawi ya, itu juga dikatakan Nabi itu tidak merasa ya, mengatakan ya, aku tidak diperintahkan untuk mencari-cari mengetahui hati manusia, tidak pula disuruh untuk merobek atau membelah dada yang ada di dalamnya. Ya, ini dikatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'mar an anquba ala anqulubin nas wala asyqa butunahum. Maknahu inni umirtu bil hukmi bil zahir wallahu yatawallas sarair. Ya. Jadi Nabi pun hanya dihukumi atau diperintahkan untuk menghukumi pada zahir saja, sedangkan yang batin atau sarair itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa idza qalu dzalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga ketika ada seorang ya umir tuan uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, itu ketika ada seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka faqad asamu minni dima'ahum, mereka sudah terjaga daripada aku hati darah mereka, harta-harta mereka, dan itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Wa fil hadits hal la syaqaqta an qalbih, Sahih Muslim bi Syarh Nawawi juz 7 Safha 163. Ya. Itu ya. Dalam kitab Syarh Sunnah ya. Dalam kitab Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih lil Imam Mazharuddin Az-Zandani ya. Beliau mengutip pada Syarh Sunnah, wa fihi dalilun ala anna al-kafira idza takallama bit tauhid wajib al-kaffu an qatlih ya. Jadi apa? Ketika seseorang sudah berkata tentang tauhid, maka wajib kita menahan diri daripada membunuhnya. Ya.
Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini juga yang sangat-sangat penting sekali, itu ketika ada seseorang, dan ini yang banyak keliru di Indonesia, ketika ada seseorang yang ingin masuk Islam, maka kita wajib untuk menuntunnya ya dalam bersyahadat itu secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh dinanti-nanti. Kalau ditunda, maka yang menunda tadi itu dihukumi kafir ya. Ya, ini bahaya sekali. Kenapa bisa dihukumi kafir? Karena secara tidak langsung orang tadi itu membiarkan atau ridho terhadap dia itu, yang kafir tadi itu tetap berada dalam kekafiran. Ya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kenapa harus langsung diajarkan syahadat itu? Karena takut-takut nanti sebelum dia membaca syahadat atau sudah masuk Islam, dalam masa penantian diajarkannya itu keburu meninggal dulu, keburu wafat dulu, nanti wafat dalam keadaan kafir. Ini bahaya sekali ya kan ya, ini bahaya sekali. Dalam kitab Kifayatul Akhir ya, di sini dikatakan, walau qala syakhsun li khatibin aw wa'idin uridul islama falaqini kalimat asy-syahadah faqala uq'ud hatta afrugha wa ulaqqinuka kafara fil hal. Ya, andaikan ada seseorang yang berkata kepada khatib atau kepada seorang yang ceramah, saya mau Islam, maka ajarkan saya kalimat syahadat. Kemudian seorang khatib tadi atau seorang yang ceramah tadi mengatakan, uq'ud, duduk dulu sampai saya menyelesaikan ceramah saya ini, kemudian nanti saya ajarkan syahadah. Maka orang yang tadi, khatib tadi yang mengulur ya, atau menunda mengajarkan syahadat tadi itu kafara fil hal, dia justru yang kafir malah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya di konteks keindonesiaan ya. Seringkali menunda mengajarkan syahadat, menunggu ketika momen ramai misalkan di masjid atau ketika setelah sholat Jumat. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh ditunda, harus mentalkinkan syahadat itu secara fauran, secara langsung. Ya, ini sama juga dalam kasus ketika ada seseorang itu kecelakaan di jalan. Ya, kita wajib langsung menolong dia. Kita wajib untuk langsung mengevakuasi dia ke tempat yang lebih aman gitu ya. Jangan sampai dibiarkan saja atau menunda-nunda, membiarkan dia di tengah jalan sehingga nanti tertabrak oleh mobil yang lebih besar dan meninggal dunia. Kita tidak boleh menunda dalam menolong dia ya. Tidak boleh misalkan saya mandi dulu atau saya mau pakai baju dulu misalkan ya, atau saya mau habiskan makanan saya dulu baru tolong dia, nggak boleh. Jadi harus menolongnya secara langsung. Dan ini ini kemaslahatan yang sifatnya nyawa ya, sifatnya kesehatan ya, sifatnya badan ya kan, maslahat badani. Sedangkan kalau kita menuntun atau menolong orang agar masuk Islam, itu maslahatnya maslahat iman, dan ini lebih penting ya. Jadi lebih harus diperhatikan ya, harus secara langsung. Ada orang masuk Islam, saya mau Islam, oke. Kamu yakin ya bahwasanya Allah itu Esa ya, kemudian Nabi Muhammad itu utusan Allah ya, dan Nabi Isa kalau dia Kristen itu Nabi Allah ya, bukan anaknya Allah atau Tuhan anak ya. Itu harus, tidak boleh ditunda-tunda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, tidak boleh melarang mereka ketika mau masuk Islam hanya gara-gara belum siap sholat atau belum siap berhijaban. Kecuali ini yang penting dicatat, kalau misalkan orang yang kafir tadi itu mengingkari kewajiban daripada sholat tersebut atau mengingkari kewajiban daripada hijab tersebut ya. Karena hijab dan sholat itu dua hal yang di situ sifatnya usul atau pokok dalam agama ini. Ketika diingkari maka hukumnya kafir ya. Atau bahasa kitab-kitab fikih itu ma'lumun minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui secara pasti oleh seluruh umat Islam, baik orang awam maupun orang alimnya, bahwasanya itu kewajiban. Jadi Ustadz Nababan bisa tanya kepada mereka atau non muslim tersebut yang ketika
masuk Islam itu memberikan syarat belum siap sholat, itu maksudnya apa? Apakah kamu itu mengingkari kewajiban sholat, maka nanti ya itulah kekafiran juga, sehingga ketika masuk Islam pun nanti nggak sah Islamnya gitu kan. Atau belum siap dalam arti belum terbiasa, harus bangun pagi gitu kan, dan seterusnya. Nah itu saja, jadi harus klarifikasi kepada orang tersebut. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekeliruan mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.